Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada? Jumpa kembali dalam program Wonge Dewek edisi spesial. Bintang tamu kali ini spesial. Kita sapa. Selamat siang Pak Sadewo Trilastiono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat buat pemirsa Satelit TV. Pemirsa, di sela-sela kesibukan calon Bupati Banyumas, beliau Pak Sadewo menerima kunjungan dari tim Satelit TV. Tempat ini di rumah beliau Pak Dewo. Di wilayah mana nih Pak tempatnya? Es Parman, Komplek Hotel Tiara. Komplek Hotel Tiara. Ini ruangan ataupun outdoornya begitu asri, banyak pohon, terus Manuk. peliharaan ya Pak. Ada berapa ini Pak? Wah, apa banyak banget. Dari yang terukur perkuru sampai ocehan. Oh, luar biasa. Pemirsa, ini tempatnya Pak Sadewo, tentu Bapak Ibu pemirsa sudah kenal ya. Nah, di momen ini kita pengen ngobrol lebih dekat dengan Pak Dewo, pemirsa. Kita ingin kenal dari Pak Dewo kecil sampai hari ini punya cita-cita maju bupati dalam Pilkada Banyumas 2024. Gitu gitu Pak. Ya. Monggo bisa sapa para pemirsa nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa Satelit TV. Program Wonge Dewek ya. Wonge Dewek. Oke. Terima kasih nih Pak Dewo. Tadi habis acara dari mana Pak? Muter-muter. Luar biasa. Dari pagi, dari jam 8. Oke, nah, pemirsa, di sela-sela kesibukan ini Pak Dewo staminanya terjaga. Punya aktivitas nopo nih Pak? Barangkali jamu apa olahraga? Enggak, saya paling ya ada vitamin. Kalau pagi biasanya saya rutin treadmill. Itu juga enggak lama, udah usia kok. Ya enggak tua tapi wis mandan tua. Treadmill juga paling 20 menit, gitu. Tapi continue ya. Oh, di rumah aja berarti olahraga. Ya, kadang-kadang jalan-jalan di depan rumah gitu. Siap-siap. Aktivitas sekarang tambah padat ya Pak Dewo? Ya. Kemana aja nih, hampir 27 kecamatan barangkali keambah semua? Ya, sebetulnya saya sudah ngambah semuanya. Minimal pada saat saya menjadi wakil bupati. Karena ini ya dalam menuju pilkada, saya harus menyapa semua. Tapi ya saya datang menyapa masyarakat, tapi kemudian menerima tamu banyak ya. Paling itu aja, dibikin santai aja. Ngapain bikin pusing-pusing? Betul pemirsa, tadi memang banyak tamu di kediaman beliau ini, termasuk harus ngantri ini tadi ada beberapa tamu. Kayak dokter apa kayak dukun, borang artinya. Ngomong-ngomong Pak Dewo, ini kita bicara masa kecil dulu. Pak Dewo kecil lahir di mana sebetulnya Pak? Orang Banyumas asli? Aku ki wong Banyumas asli. Asli ku ki Kebon Dalem. Oh, Kebon Dalem. Kauman. Kauman. Kalau almarhum bapak saya itu aslinya Karangrau. Karangrau Sokaraja. Kalau ibu saya Tipar. Kali bener. Jadi masa kecil saya ya di Kebon Dalem. Kalau saya lahirnya enggak di dokter tapi di bidan. Oh, bidan ya. Oke. Saya itu anak nomor 13. Oh, iya. 13. Mulane jenenganku kuwi Sadewo Trilastiono. Oh, itu coba apa, Pak? Trilas itu 13. Oh. Ya. Kakak saya yang nomor 12 namanya itu Agus Lucianto. Oh, Selusin. Oke. Nomor 11 itu Elviani Dewi Saptaningsih. 11. Oh. Nomor 10 Titin Agustiningsih 10. Oh, oke. Nomor 9 Adi Sasongo. Oh. Iya. Masuk semua. Iya, nomor 8 Hermi Astati. Oh. Ya, Asta 8. Iya. Nomor 7 almarhum ya, dulu dosen Trisakti. Ongko Trisaptono Sapta. Oke, masuk 7. Nomor 1 tekan 6 ku urungan jenenge ndaran ini mungkin bapak ibuku anaknya tekan 6 tok. Begitu pitu 8 sangat pakai kode. Ini ada cerita lucu waktu saya kecil gini. Kalau almarhum bapak saya dan almarhum ibu saya itu ya manggil saya itu kadang-kadang saking akeh anak-anaknya ya. Jadi di Gus, siapa jenengmu siapa? Itu saking banyaknya anaknya, ini benar cerita benar. Iya, itu ya. Jadi saya 13 bersaudara. 13. Dan terakhir ya Pak tadi? Terakhir saya nomor 13. 13. Angka sial yang membawa keberuntungan. Amin.
Luar biasa. Baru tahu ini kalau nggak ngobrol seperti ini. Terus nama Sadewo, Pak. Sadewo, Sat itu bahasa Sanskerta, artinya 6. Dewo itu lanang. Jadi saya anak lanang ke-6 dari 13 bersaudara. Oke. 6 laki-laki, 6 7 perempuan. 7 perempuan. Saya anak lanang yang ke-6. Saudaranya ada 13, nomor 13. Keluarga besar ini ya, Pak. Dulu besar sekali. Waduh, Dan bapak saya dulu guru, kepala SMEP. Kepala SMEA dan SMEP. SMEP, terus kemudian kepala sekolah SMEP. Sekarang menjadi SMP yang depan sebelah SMA 2 itu ya. SMP 6 ya. Oh, Ya. sedang itu. Jadi dulu bapak saya memang memerintahkan kepada anak-anaknya yang mau anaknya 13 yuk, bagaimana supaya anak-anaknya harus sekolah semua. Oke. Orang-orang anaknya dok juga nyekolah anak keponakan. Jadi di Kebon Dalem itu di rumah saya, gede rumahnya itu, kamarnya banyak banget. Mas. Ya. Masih ada, Pak, rumah bangunan Masih utama? ada sekarang ditinggali Mbak Yu saya dan keponakan saya. Itu untuk memori masa kecil saya. Iya. Sekarang di belakang kamar-kamarnya sudah ada yang dibongkar, jadi iya. kayak los-losan gitu ya. Siap. Jadi dulu itu waktu saya masih ber-13 bersaudara, saya masih ingat. Aku SD itu sana sih kuliah. Kakak saya kebanyakan kuliah di Gajah Mada ya, di Jogja ada yang di Gajah Mada ada yang kuliah. Ya. Dulu itu waktu saya masih kecil saya ingat itu meja makannya itu meja pingpong. Saking banyaknya Iya. orang yang mau Iya. makan bareng. Iya. Jadi kalau pas kumpul makan malam itu harus bersama-sama. Itu aturannya almarhum bapak. Luar biasa. Kemudian kecuali malam minggu. Malam minggu kan sing wadon udah diapeli. Sing lanang pada apel. Bapak saya itu modern banget. Nah, terus saya itu duduknya pasti di tengah. Bapak, ibu saya makan aja begini. Zaman dulu itu wong kuwi orang kayak anakku sih iki mari bapaknya bro. Pak, pekang enggak berani itu. Ada suara sendok ting aja. Aja mau nih gitu. Tidak boleh ada sisa upah satupun. Nah, sih kan pada lewiane. Aku sih melu-melu anakku, melu-melu gitu. Terus yang menarik itu setelah makan selesai, kecuali malam minggu. Jadi makan malam itu wajib bersama-sama. Kalau yang lagi kuliah di Jogja ya nggak ikut. Ya. Biasanya ada diskusi dengan almarhum bapak. Ya 10 menit lah, guyon. Arep takon apa? Nah, bapak saya menjawab. Itu yang misalkan saya yang ditanya, misalkan kakak saya Mas Agus, saya yang menjawab disemprot sama bapak saya. Harus tertib berarti. Iya, kalau yang ditanya misalkan Mas Agus apa Mas Didi, saya nggak boleh jawab. Kalau yang ditanya saya, Mas Agus nggak boleh jawab. Itu adalah pelajaran menghargai pendapat orang. Kalau saya ya, saya mengambil hikmahnya sekarang. Jadi jangan menyerobot hak orang lain, termasuk hak menjawab. Gitu. Asik lah pokoknya. Sudah Anak ada 12 ditanamkan tadi itu. Iya. Harus belajar etika, diajarkan dari meja makan, terus berdemokrasi juga di rumah sudah dulu ditanamkan. itu ya, Pak. Saya SD, berarti saya nomor 13, Mas Agus, Mbak Epi nomor 11, Mbak Titin itu SD semua. Barengan, rampak umurnya. Itu betul-betul diajari oleh bapak saya langsung. Ngajarin ini yang meja makan itu gede banget. Itu biasanya kalau dikasih apa soal apa-apa tangannya kok gitu. Terus nanti kalau salah pakai kemocing cetek tapi enggak keras enggak cetek ya udah. Ya orang-orang tua dulu kan begitu. Karena apalagi pendidik tadi ya Pak. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Pak, masa kecil cita-cita Pak Dewa apa sih? Saya cita-citanya berubah-ubah. Apa yang pernah teringat ini? Aku pernah bercita-cita, aku tahu cita-cita jadi dokter. Masa itu kan berubah-ubah. Terus pernah cita-cita jadi insinyur kan kakak saya kebanyakan di sipil ya. Terus berjalan, terus akhirnya saya cita-citanya jadi pengusaha. Pengusaha ya. Dan tercapai Pak kemarin. Alhamdulillah. Sampai hari ini pengusaha. Iya. Ini ada wejangan dari bapak saya gini. Orang hidup itu, nek kowe kepengin urip ayem karo anak bojo gue bisa ya jamnya tertib, jadi guru baik kayaknya. Gitu. Jadi jam semene mangkat maring sekolahan, jam semene bali. Ya. Tapi nek kowe kepengin ya sugih gitu katakanlah ya. Jadi pengusaha saja. Kemudian kalau kamu jadi pimpinan, ya pimpinan dalam tataran apapun, kamu itu diibaratkan berjalan di rel kereta api, di dalam rel kereta api. Ini saya sering ngomong pada saat ketemu sama teman-teman gitu ya. Karo karyawan-karyawanku, harus dulur-dulurku, keponakan, akeh banget keponakanku kalau bisa satu sih ya. Nah, berjalan di dalam rel kereta api, kalau kita jalannya lurus, mengko nabrak bantalan rel, Mas. Ya.
Jadi harus berliku-liku ya, jalan menggok kanan, tapi menggok kiri, menggok kanan. Tapi ini rel keretanya ini aturan, konstitusi. Iya, lurus relnya itu. Iya. Jadi menggok kanan, menggok kiri, ngindari rintangan. Tapi begitu nyerempet aturan balik lagi. Itu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Itu ajaran bapak saya. Masih dipegang dan Iya. diamalkan. Siap. Pak Dewo sekolah di mana nih Pak dulu? Dari SD, SMP, SMA, kuliah? Sekarang TK ya. Boleh lah. TK-nya aku TK Buis. Apa Yang itu? TK Buis Oh, di Kalibener. kali benar. Yang sekarang jadi markasnya PMI. Oh, di Kebetulan situ. saya ketua PMI dan Iya, aku dolan mari ngono gini Kenangan. sekolah kayak ini TK itu saya nggak merekayasa Iya, seperti itu. Iya. SD-nya itu SD Koplak. Nah, orang ngerti ya? Nggak tahu. SD yang ada di Terminal Bis Lama, SD Purwokerto Lor 4 yang sekarang sudah bubar Oh, di regrouping. Ya. SMP-nya di SMP Negeri 3. SMP Negeri 3, Purwokerto. Purwokerto. SMA-nya di SMA Negeri 2. SMA 2. Lulus SMA, saya kuliah di Jogja. Saya kuliah 2. Satunya di UGM, Nggih. Fakultas Geografi, jurusannya hidrologi. Satunya di Teknik Sipil UI. Jadi saya kuliah dalam waktu bersamaan, kuliah di 2 perguruan tinggi. Cuma saya di Jogja juga karena aku memang cita-citanya kan jadi pengusaha. Jadi aku berbisnis sejak SMA sebetulnya. Apa Pak dulu Pak? Iya, contoh yang sederhana. Dodolan apa gitu kira-kira? Kakak saya almarhum Mas Mugi itu kakak nomor berapa ya? Mbak Mas Mugi. Dia tinggal di Bandung. Oh. Ya, pejabat lah, pemimpin proyek di Citarum Hulu di Bandung. Nah, saya itu kan di Bandung sekarang waktu itu belum musim outlet jin. Outlet. Teman saya almarhum juga nih, almarhum Anam. Itu anaknya pegawai Perumka. Dia punya SAP istilahnya. Jadi naik anaknya pegawai Perumka itu numpak sepur gratis. SAP-nya itu nggak ada fotonya. Zaman galu kan ono gitu. Wis mulai. Gue gawene SAP-nya tak silih kenakalan. Iya. Zaman kuliah nih, SAP-nya kita silih. Aku maring Bandung numpak sepur, ya sepur ekonomi. Iya. Maring ngone kakangku kulakan jin. Oh, Lalu pulang dari Bandung, saya bawa ke Jogja. Gawa jin sekarung. Saya beli misalkan ini, saya beli di Bandung harganya misalkan 15.000. Ya. Kemudian saya kreditkan. Kreditnya regane dadi misalkan 30.000. Ya. 100%. Tek tawakna maring asrama putri. Padahal nyung sedhe pacar nang kene iki. Dari 30.000, DP-nya 15.000. Oh. Ayo beli Kevin Point. Ya udah. Masih kurang 15.000. Angsuran kedua boleh diangsur 2 kali lagi 10.000, 5.000. Jadi ibaratnya orang angsur barang hilang nyung wis bali modal. Iya langsung. Pinter ya Pak. Itu salah satunya. Kemudian saya itu dulu punya ide memandang julik dan aku ya. Uteknya utek dagang gitu. Tapi jangan diatakannya negatif. Dagang bener kan bisa. Oke. Dulu itu kalau masuk perguruan tinggi itu namanya SIPENMARU, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Itu ada buku panduan masuk perguruan tinggi, soal-soal kunci dan soal dan jawaban. Oke. Aku ndeleng nang Gramedia, aku tas emut ya. Harga bukunya itu paling 1.100, 1.200. Itu kertasnya HVS itu ya. Kertas yang HVS yang bagus itu. Priwe ya kon dadi duit ya. Terus saya ke Gramedia bawa notes nih. Catatan. Kertas. Tulis Ini tangan. yang paling gampang ya. Iya. Umpamanya matematika karena tulisan. Tulis soal jawabannya sekalian. 4 kali 5 sama dengan 20. Iya. Tertulis 4 kali 5 sama dengan 20. Pinter Nah, ya. terus saya bawa pulang. Ini bukan hanya matematika, Iya, iya. ada fisika, Iya, iya. ada kimia, ya. Saya bawa misalnya rumus Pitagoras, kan rumusnya sama, angkanya berbeda kan boleh gitu. Kemudian saya bawa pulang ke rumah, ke kos-kosan ya. Tertulis kan. Orang 4 kali 5 tapi 2 kali 10. Kan saya bukan plagiat. Kan akal budut. Nah, terus saya cetak di kertas merang. Ngerti kertas merang ora, Mas? Enggak paham, Pak. Kertas buram Oh. yang coklat itu. Dulu ada, sekarang sudah jarang. Kemudian saya cetak. Percetakannya di Klaten. Pinter ya idenya ini pemirsa. Udah Terus dapat tegol. aja nih. Tegol dong aku. Sebuku kan 650 perak. Nah, kalau yang di Gramedia isinya kan sama. Iya. Isinya kontennya itu sama. Cuma kertasnya berbeda. Saya jual 650 perak. Lah modal nyetak saya paling 50%. Ya. Dari 50% kemudian saya berikan ya modal 50%. Saya ambil keuntungan. Kemudian saya berikan ke teman-teman 25%.
Iya. Kanca-kanca mahasiswa sing nang UGM karo sing UI sing wong Klaten kok dodolan Klaten. Sing wong Wonosobo dodolan Wonosobo. Saya ngajari ke mereka 25% itu misalkan kamu makan sendiri gitu kan. Tapi kamu bagi gurunya diwai 10%. Ya, kan pas bali kan mari ngono terus ngono buku panduan si Penmaru anu karya kumpulan soal-soal karya mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Laris Mas. Idene kok pinter. Saya di Jogja ini lagi orang bagus ya. Saya bisa beli mobil sendiri. Buset. Meskipun waktu itu Fiat ya, Iya. Fiat Tahun bodolan. berapa itu? Dapat berapa ya kira-kira uangnya itu? Ya, waktu itu ya paling organnya paling ya 2 juta 3 juta. Tapi saat itu loh. Tapi dapat Tahun uangnya sekitar. dari cara Iya. kayak gitu ya luar biasa. 87, 88, saya lulus tahun 89. Terus saya jalan itu di samping saya dodolan jin, ya dodolan itu. Penerbitan Ya. tadi lah juga ya soal. saya juga marketing sendiri masuk ke sini ke SMA 2 saya masuk nawarkan gurunya terwei Pak. Jadi gurunya kan semangat gila ki bae. Otak Ya, bisnisnya cuma udah jalan. Saya sempat punya tanah di Jogja waktu itu. Iya. Mantap. Dari hasil itu kan itu dikumpulkan bertahun-tahun. Berarti kalau istilah sekarang itu ada pertanyaan Pak Dewo ini pewaris apa perintis? Berarti yang mana Pak? Yang perintis berarti kalau Ya, dengar mungkin. ceritanya. Kalau sekarang kan nggak ada tuh. Sekarang Nah, semua iya. soal dan jawabannya ada di Lah Mbak iya kan Google loh. merintis loh, maksudnya merintis usahanya, merintis tadi pencapaiannya itu karena kalau dengar cerita tadi oh perjuangan, ada upaya perjuangan, ada ide-ide yang tadi ya seorang pengusaha idenya harus kayak gitu kan Pak ya. Iya. Yang bisa Kalau sekarang sih udah nggak bisa ya. Ya. Karena situasi udah beda. Mau belajar bisa di online. ya betul. Situasi zaman. Nah, ini Pak, tadi kan cerita pendidikan, kemudian keluarga Pak. Pak Dewo kenal ibu ini ceritanya gimana ya? Oh, ya sama seperti Iya. lama Pak, seperti Gini, lama. gini. Nama ibu Saya itu dulu SMA, Iya. pacaran bukan dengan istri saya. Wah. Kon bojoku iki ora ngamuk ora, bojoku anu ngerti dhewek kan. Iya, Ternyata. Nah, kemudian saya kelas 3 saya kenalan dengan istri saya itu hasil ngebreak. Oh, Kaca berikan. berikan. Radio. Dulu kan 2 meteran itu. Terus sering ngobrol gitu. Terus kemudian saya putus dengan pacar saya di SMA. Terus pacaran dengan ini saya sudah mahasiswa. Oh, mahasiswa ibu Iya. masih SMA. Lagi bojoku nakal ge. Jadi gini, jangan rubes ya. Aku dodolan jin contohnya ya. Aku kan balik Kang Jogja, maringane gawe jin sing wong wadon. Oke. Ya, terus saya suruh istri saya waktu itu manggilnya kan En gitu, Eni namanya kan. En. Kalau saya panggilnya sekarang Dul. Oh, loh. Ibu denger kan ibu. En, iki didol kan ada ditakan engko kowe teko ibadi gitu. Oh. Lah itu enggak dijual malah digoni dhewek. Kepayap tangan. Tapi yang namanya jodoh ya. Jodoh. Nah, Oke. kemudian saya nikah tahun berapa sih ya? Lalen aku. Tanggalnya 90 Pak, tanggalnya inget enggak Pak? Aduh, mau kelalen. Tahun Bapak bojoku nggak kayak inget gitu. tanggalnya ini Bu. Desember kan masalah Desember saya lupa. Kalau tanggal ulang tahun ingat saya, tanggal nikahnya. Oh, ya Desember. ulang tahun ibu ya. Iya, Ulang tahun ingat. pernikahan. 16 Desember. Oh iya, kok tahun bojoku sih. Oke. Terus Kemudian nikah. nikah, Putra pertama kemudian lahir, saya Mama. anak pertama tahun 91. Ya kan beres nikah saya tahun 90 ya. 1 tahun saya dapat anak, 1 tahun lebih ya. 91. Dapat anak tahun 91. Arlinta Deni cewek ya. Arlinta. Iya. Sekarang sudah selesai. Dulu kuliah S1-nya di BINUS, Di Binus. S2-nya di UGM, Business Management sudah lulus. Tapi anak saya yang pertama itu sama sekali tidak mau ngurusi bisnis saya. Dia kepenginnya nggak mau di bawah bayang-bayang bapak. Jadi kepengen usaha dhewe sekarang mau anak. Nah, anak sekarang susah dia. Cuma saya yang memfasilitasi. Sekarang ngurusi pasir, di Muntila. Oh, di Muntila. Ya masih Pasir naik Merapi. turun. Iya, pasir Menterapi. Belum profit lah. Oke, Masih oke. naik turun. Masih nyari usaha yang paling cocok itu apa. Kemudian sudah nikah. Ya. Oke. Sampai sekarang ya belum dapat momongan memang ya. Ya, mudah-mudahan ya doakan lah Oke, supaya oke, dapat siap, momongan. siap. Oke, siap. Nah, 2000 nikah 2019. Aku harus ngiyuki kelalen. Oh, lupa. Nah, kemudian yang kedua Raihan Dewana. Itu S1-nya di Jerman. Jerman. Ya. Ambil apa, Pak? IT. Ya.
S2-nya di UGM karena pas lulus S1 di Darmstadt ya. Itu lulus pas pandemi. Mau saya dia neruskan di sana, tapi ibunya nggak boleh. Setiap lagi liburan, kalau di sana kan liburnya kan lama, musim dingin lama ya. Kan teman-temannya pada part time itu ya kerja. Nah, nek bojoku ki lucu, ribut, kon Bali. Nek ora Bali bojoku nusul palingan. Jadi isine anak saya itu di sana nggak pernah kerja part time-an. Padahal mau saya suruh kerja part time gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus karena lulusnya pas pandemi tidak boleh melanjutkan nang ibune. Jadi melanjutkan S2 di UGM. Ya alhamdulillah yang pertama yang kedua pinter. Melu nyong apa melu bojoku. Dua-duanya kumlot semua S1 maupun S2. Bagus. Sekarang setelah lulus S2, Siki malah cita-citanya jadi petani. Oh, jadi petani. Karena gini, saya kan ada join dengan teman dengan grup saya ngekspor gula kristal kan, ya, dari Silongok dan Kabupaten Banyumas. Pintu masuknya di Eropa itu di Jerman. Nah, kan setiap tahun ada pameran. Ya, saya selama jadi wakil bupati cuma ikut pameran sekali, kalau biasanya tiap tahun ikut. Itu aja izin ke Pak Gubernur, Mas Ganjar waktu itu. Tapi nggak biayain dewek loh ya. Ya. Mengenalkan tadi ya. Ya, biasanya anak saya ikut di pameran. Mungkin dia tertarik. Memang pertanian itu komoditi yang luar biasa untuk perekonomian dan tidak ada matinya. Tapi memang saya bermainnya hanya untuk yang organik saja. Jadi anak saya kepengen terjun ke situ kayaknya. Dan produk-produk dari Banyumas, Pak? Apa? Ya, produk-produk dari Banyumas. Ya. Gula kristal. Ini ya. Ini yang belum diketahui oleh masyarakat Banyumas mungkin. Gula kristal itu gula semut ya. Iya. Kebutuhan gula kristal Eropa dan Amerika itu 80% dipasok dari Indonesia. 80%. Tapi mereka maunya organik ya. 80% di dalam 80% itu dari Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Potensinya itu luar biasa. Anak aku kayaknya kepengen salah satunya ke situ. Ya kepengen nandur alpokat, tapi alpokatnya yang alpokat apa ya khas kalau nggak salah, yang memang disukai oleh Eropa, Amerika, Jepang. Terus lagi ngitung-ngitung katanya nyewa lahan, lagi ngitung-ngitung mau nanam kelapa tapi kelapanya genjah. Sehingga penderasnya nggak perlu naik tinggi-tinggi, tapi cukup yang 2 meter 3 meter. Saya support anak saya saja, tidak mengarahkan kowe kudu nurusna bisnisku. Ternyata anak punya jalannya sendiri, keahliannya sendiri. Dan Bapak mendukung ke sana ya, Pak? Mendukung lah, apalagi tadi kaitannya juga ada dengan masyarakat Banyumas ya, gula semut. Oke. Sip. Sekarang lanjut ini Pak, ke aktivitas politik. Mulai kapan sih Pak Dewo suka politik? Aku saya tuh background senang berorganisasi. Apa aja Pak organisasinya? Di Jogja saya itu ikut jadi simpatisan GMNI, tapi saya enggak karena saya lebih senang berdagang. Cari golek duit. Tapi saya kumpul-kumpul dengan kebanyakan teman-teman yang GMNI. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Jadi enggak kemudian GMNI tok. Jadi aktivis banget enggak saya. Zaman dulu kan beda zaman sekarang, Mas. Yang namanya mau ngerasani pemerintah itu kan harus mencari kos-kosan sing lebugang. Kuwi nek ora parani ngintel. Jadi kalau sekarang kan bebas ya. Nah, terus saya berorganisasi, terus itu kesenangan saya, banyak teman. Setelah saya selesai bikin usaha, saya ada di Kadin, ada di Kapensi, dan beberapa organisasi profesi yang lain. Ya kumpul sama teman-teman. Kemudian memang afiliasi politik saya senang dengan PDI Perjuangan. Itu mungkin ya karena diajarkan oleh almarhum bapak saya. Menurut saya bapak saya guru ya. Tapi PNI Gel. Oh iya, zaman itu PNI Pak. PNI banget. Jadi cerita lucu. Zaman itu kan Golkar ya. Jadi PNS harus nyoblos Golkar nih. Bapakku kepala sekolah nang Semep. Nek pas coblosan, dheweke wis kono ora padha. Bali mari ngomah bapakku nyoblosin ning omah kon ora konang. Terus dulu itu ada polisi desa. Saya kecil masih ingat. Ada kristikannya ibu, gambarnya Bung Karno, kristikan itu gambarnya Bung Karno, dipasang di ruang tamu. Nang polisi desa Pak Darso. Kayak kristik ngono diganti gambare, aja gambare Bung Karno ngono gambare presiden. Lho mungkin omahku dewek kok senengane yang Bung Karno dipasang seperti itu oleh Bapak jadi kecil itu kayak dicekoki. Ya, sudah ada nilai penanaman pengenalan. Sehingga afiliasi saya, keluarga saya kebanyakan ya sebagian hampir semuanya ya ke PDI Perjuangan gitu.
Kemudian saya tahun 2004 diminta menjadi anggota DPRD. Ya dari berarti PDI Perjuangan. Proporsional tertutup waktu itu, Pak. Masih tertutup. Masih tertutup. Saya di nomor 4. Nomor 4 ya. Dan waktu itu dapil kota memang lebih luas ya. Iya, pengaturan dapilnya iya. berbeda ya. Dapilnya lebih luas, bisa dapat 4 kursi. Saya nomor 4. Saya bawa kursi sendiri, nyupot ke yang di atas. Tapi setelah 2009 saya diminta nyalon lagi, saya nggak mau. Proporsional terbuka udah waktu itu. Belum. Nggak tertutup. Saya nggak mau bukan karena proporsional terbuka atau tertutup. Saya nggak mau aja. Oh, oke. Ya, ini kan masalah. Saya tidak menjustifikasi bahwa anggota dewan itu buruk, nggak baik lah ya. Tapi ini kan masalah nyaman dan tidak nyaman. Saya senang berpolitik, saya senang di dewan, tapi saya kok kurang nyaman. Gitu. Ada ajaran lagi dari almarhum bapak saya. Kalau melakukan sesuatu, melakukan sesuatu itu antara ini sampai perut, jangan sampai bawah perut, nggak boleh. Ya, sampai perut saja. Itu Berarti harus otak, hati, dan perut itu harus seiring. Orang mungkin padat tapi seiring ya mandan, tapi masih seiring lah di dalam rel kereta api itu. Begitu agak menceng, ya saya tinggal. Ngerasa nggak cocok, nggak nyaman karena tadi nggak selaras isi otak, isi hati, sampai isi perut, iya. Menjadi salah satu. Tekan perut bae lo ya. Oh iya, siap. Oke. Berarti karir pertama anggota dewan ya, Pak? Anggota dewan 2004 sampai 2009. Setelah itu saya tidak mau nyalon lagi, terus saya ngurusi bisnis saya lagi. Ya. Oke. Terus masuk pilkada berpasangan dengan Pak Husein di saya 2018. Itu gini, Pak. Saya ditimbali Pak Budi awalnya. Diminta nyalonkan diri menjadi bupati. Saya cuma iya aja. Tapi saya sebetulnya ekspektasi ke situ itu tidak ada. Ya. Nah, kemudian saya ditimbali komandan Mas Bambang Pacul. Ya. Disuruh nyalon bupati ya. Kemudian saya waktu itu belum masang gambar ya. Padahal sudah mendekati musim kampanye, musim pilkada. Saya belum masang gambar. Nah, saya lagi kumpulan sama teman-teman pengusaha di pendopo saya di situ. Tiba-tiba Pak Budi telepon. Ini cerita boleh ditanyakan ke teman-teman Kadin, teman-teman Gapensi kan kongkongnya dulu di sini kan. Terlalu speaker. Wah, kok jane niat ora? Niat apa sih, Mas? Lah kok jane nyalon bupati. Ya niat ya. Kok mau duit-duit ora sih? Ya, duwe sepril-petil. Ya masang gambar apa kepriwe? Beres, Mas. Ya. Makanya dulu yang pertama masang gambar ada 50 titik bukan saya. Tapi teman-teman pengusaha. Oh, yang tadi kalian sing anak sing lagi nyekel mic lagi nyanyi. Waduh kacau ini, aduh. Nah, begitu ini kembali ke otak dagang ya. Begitu saya masang gambar, kemudian elektabilitas kan PDI kan mesti survei elektabilitas. Ternyata elektabilitasnya saya jauh dari di bawah Pak Husein. Bahkan di bawahnya Pak Marsoko. Saya ditimbali lagi sama komandan Mas Bambang Pacul Jakarta. Payah kowe lah. kampanye elektabilitasnya rendah banget. Kowe dadi wakil kepriwe? Oh siap. Oh aja cengenge oh siap dan dia bilang begitu. Akhirnya saya sudah tahu bahwa mak saya mau dijadikan wakilnya Pak Husein. Aku wis ngitung ki nggaweni baliho iki bisa ngasih ratusan juta. Daripada mumet nyong mending tuku mesin cetak baliho bae bekasan. Iya. Nah, itu beri kapan poin setelah pilkada. Pinter ya. Ya, tapi setelah mesin cetaknya beri kapan poin setelah pilkada, aku sebabah nyekel. Terwena keponakanku. Karena kalau saya yang pegang nanti teman-teman pada nyetak nenggonku pada orang bayar. Sekarang saya udah gak punya, udah saya kasihkan kemenangan saya gitu. Oke. Berpasangan dengan Pak Husein 5 tahun menjadi wakil bupati, Pak. Menurut panjenengan hal apa sih yang berkesan 5 tahun kemarin, Pak? Aku ya ngerti Agus Raharjo almarhum ya. Ya, dulu kepala BKD. Itu awal itu kan sahabat saya dari dulu. Mas Dewo ngono dadi koyo khile Pak Husein. Orang ngasih setahun, orang ngasih 6 bulan gitu tukaran. Pak Husein kan introvert ya. Orangnya tertib, sedangkan saya orang mandan liar. Liar sing positif loh ya. Ya ora lah gitu saya bilang begitu. Ternyata dalam prosesnya memang saya selalu memposisikan diri sebagai wakil bupati. Awal-awal saya jadi wakil diwawancarai wartawan, saya masih ingat ya. Pak Dewo, Mas Dewo, sudah ada pembagian kewenangan? Ya enggak ada lah. Di dalam peraturan itu tidak ada perwapu, padanya perpu.
Tidak ada kewenangan dari wakil bupati. Jadi saya hanya melakukan sesuatu atas izin dan atau perintah bupati. Jadi saya dan Pak Bupati juga memberikan ruang-ruang ke saya, perintah untuk ke sana ke sini, perintah untuk menyelesaikan kasus riset tanah yang ratusan hektar yang sekarang sudah 98% mungkin ya sudah selesai. 40 tahun itu loh ya. Apa sih Pak itu? Rislah tanah. Rislah tanah. Rislah tanah itu tukar guling dari 40 tahun yang lalu. Yang zaman dulu kan Mandan Hanuman. Jadi kalau saya kan developer juga. Misalkan saya kepengin bangun di tanahnya Pemda di kota di pinggir jalan kabupaten nih 5 hektar. Penggantinya cukup luasnya 5 hektar di pinggir jalan kabupaten. Nah, pinggir jalan kabupaten dilumbir harganya kan nggak sama. Nah, itu yang dulu gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Itu bertumpuk-tumpuk. Ada yang banyak yang belum dibalik nama menjadi namanya Pemda. Berarti bukan asetnya Pemda. Nah, saya awal-awal jadi wakil bupati ditimbali Pak Husen, pikir bala-bala mukabe. Pemainnya kan jangan tahu ya. Ya ada Bali, Pak Made waktu itu, kemudian Mas Nasir. Itu kan teman-teman saya semua. Insya Allah saya selesaikan. Saya dekati satu persatu, saya berikan pengertian. Ya akhirnya 217 hektar lebih pulang. Lebih dari 500 hektar. Ini sebetulnya menurut saya prestasi yang luar biasa ini. 40 tahun nggak tersentuh. Betul. Ini menjadi salah satu concern Pak Dewo kemarin ya dan itu sudah selesai dengan aset-aset Pemkab. Salah satu sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lanjut ini Pak Dewo hari-hari ini sedang bersiap dan sibuk dalam kontestasi pilkada. Seperti pemirsa tahu ini satelit TV di manapun ini sudah mengetahui kalau pilkada Banyumas calonnya tunggal, jadi Pak Sadewo berpasangan dengan Ibu Lintar. Nah, persiapan Pak Dewo nih Pak ke pilkada nih. Gini. Gimana? Mas. Pemirsa juga. Calon tunggal itu bukan ekspektasi saya, sama sekali bukan ekspektasi saya. Jadi dalam proses politik menuju pilkada, memang saya mengakui saya melakukan komunikasi politik karena saya diperintahkan oleh partai dengan semua partai. Semua partai, Gerindra, Golkar dan lain-lain. Saya melakukan komunikasi politik. Kemudian yang mendukung saya awal itu PAN, PKS, P3 belum. Kemudian PKB bersyarat wakilnya harus kader PKB, Lintati. Waktu itu PAN dan PKS sudah dukung saya. Nah, dalam perjalanan ya ternyata PAN dan PKS merubah dukungan menjadi Sadewo dan Lintarti. Ini ya saya nggak ngerti ya. Saya kan lobbynya untuk saya dan partai saya. Mungkin dari PKB lobby ke partai-partai lain. Kemudian P3 gabung. Ya. Jadi saya PDI Perjuangan 17 kursi. Ditambah PKB 9 kursi 26, ditambah PKS 6 kursi ya, berarti 17 26 tambah 6 32 kursi, ditambah PAN 2 34 kursi, dan waktu itu P3 1 35 kursi. Firm dari partai-partai pengusung dan tim saya, kan ada relawan, tim relawan sudah mempersiapkan ya, kita untuk tak head to head karena calonnya kan yang tadinya 3 menjadi 2, Mas Ma'ruf dan Mas Imanda. Itu dua-duanya ya sahabat saya. Nah, saya nggak tahu nih dalam proses politik terus menjelang pendaftaran tanggal 27 tiba-tiba saya dihubungi oleh Gerindra. Bukan saya loh yang menghubungi. Dihubungi oleh Gerindra ya, dengan alasan dari Gerindra ya ngomong seperti ini, Mas Dewo, kalau misalkan kami mendukung Mas Dewo untuk menjadi bupati dan Bu Lintarti gimana? Oh ya boleh saja, selama kita ada kesamaan visi gitu kan. Akhirnya saya diskusi intens dengan Gerindra. Itu seminggu sebelum tanggal 27 loh. Boleh dicek ke Pak Budiono ya, Mas Budiono. Saya diskusi dengan Gerindra, tanggal 25 habis maghrib saya habis deklarasi dengan partai-partai pengusung di DPC itu. Iya. Ini partai pengusungnya baru baru 35 kursi. Iya, 35 kursi, 11 loh Pak. Dengan partai-partai yang non parlemen. Habis maghrib saya berangkat ke Semarang. Sampai Semarang jam setengah 12, Mas. Setengah 12 malam nih.
Padahal aku wong sing kena mobil turu yang ya. Terjaga ya. Iya, capek Oke. banget. Jadi sampai di Semarang jam setengah 12 diskusi. Ya sudah, ternyata visi misi kesepemahaman. Jadi oke, saya boleh, tapi saya harus izin ke partai. Saya telepon, ini Gerindra gabung, ya oke gitu. Selesai kan. Akhirnya jam setengah 1 dukungan dan formulir B1 KWK-nya itu jadi di Jakarta, di-scan, dikirim ke Mas Budi. Mas Heru Londo. Sekretaris DPD. Mas Daryono kan sekarang wamen jadi banyak di Jakarta. Saya disuci sama Mas Heri Mas. Kemudian dikirim WA, saya udah ya sudah. Berarti clear ya, clear, salaman, saya pulang jam 1. Udah tembe Sedelah banget. Iya. Tapi itu kan diskusinya via gitu telepon sepanjang lama. ya. Ini hanya penyamaan visi penyamaan saja ke visi. depan mau bagaimana gitu. Aku tuh metu sekang kantore Gerindra, Golkar telepon, Oh. Demokrat telepon. Tapi kan waktu sudah mepet. Ya, Iya. oke. Nanti kita ketemunya setelah pendaftaran saja gitu Oke. ya. Itu menjelang pendaftaran ya. Iya, Pasca deklarasi. itu sangat 26. Oke, terus paginya kan esoknya harus daftar Iya. itu Pak Teo. Nah, fisiknya B1 KWK Gerindra kan belum sampai ke saya masih di Jakarta. Sehingga saya daftarnya tanggal 29. Oke. Oke. Ya. Tanggal 29 saya daftar, malam tidak ada yang daftar. Itu aturan KPU semua. Iya. Saya diem aja. Saya yang mengharapkannya tetap ada lawan. Soalnya ada event Iya. ya. Kemudian ya mungkin ya terukur bagi teman-teman tim itu terukur lawannya siapa itu terukur. Ternyata yang mendaftar cuma saya Oke. dan Bulin. Pendaftaran sesuai aturan KPU ya setahu saya, jenengan ya apa loh. Itu diperpanjang tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke, betul. Sampai tanggal 4. Sudah Kemudian 359. tanggal 4 ada yang mendaftar. Mas Ma'ruf ternyata daftar Iya. lewat partai lain. Nah, yang diambil itu Nasdem yang sudah ke saya Iya, juga. iya, yang sudah gabung sebetulnya. Iya, jadi ada dua nih. Nasdem mengeluarkan dua rekomendasi ke saya, kemudian ke ke Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf dan Mbak Yuli. Mbak Yuli itu istri sahabat saya kan, Iya. istrinya Mas Bambang. Tapi saya nggak begitu mengikuti ya. Cuma saya kan setelah besoknya kan banyak di media. Ternyata berkas pendaftarannya nggak komplit. Oke, nggak lengkap. Iya. Jadi sehingga KPU ditolak itu atas aturan loh Iya, ya. iya, iya. Sehingga jadilah kota kosong. Jadi aku ya bingung, ini bukan ekspektasi saya. Bahwa kota kosong itu bukan keinginan saya, tapi karena teman-teman partai yang lain minta bergabung dengan saya dan ternyata ada kesepemahaman untuk visi misi Banyumas ke depan. Ya clear. Kok dinarasikan yang saya tangkap itu ya gini. Ada kekuatan besar yang bisa memborong partai-partai itu untuk menjadi satu. Oke. Itu keliru. Salah ya. Salah. Oke, bukan. Kemudian ada kekuatan besar yang bisa ngatur KPU. Lah ngono wis tahun ngono Iya, kira-kira bisa diatur Enggak orang. bisa. Dan tadi prosesnya kan jelas karena berkasnya nggak lengkap. Itu yang kedua. Yang kedua ini yang penting lagi. Pasca keputusan MK, trennya di mana-mana itu nambah calon. Contoh DKI yang digadang-gadang calon tunggal menjadi 2 atau Iya, 3. betul. Cilacap 3 di last minute menjadi 4. Nah, Banyumas kan dulu 3. 3. Ada Mas Saifuddin ya, Iya. Menkop, Mas Ma'ruf, saya. Oke. Yang bupati yang disebut ya. Oke, ya, Bu. Mas Saifuddin hilang. Nggak nyalon. Terus Mas Ma'ruf dan Imada kan sudah clear itu. oke. Bahkan sudah deklarasi kayaknya ya. Rekomendasi kan sudah ada. Rekomendasi sudah. Rekomendasi sudah ada. Berarti kan persiapan saya head to head. Oke. Tapi tiba-tiba mengalihkan dukungannya ke saya. Jadi duduk gue diatur, bukan kemauan Pak Iya, Teo, bukan. mestinya kan setelah MK itu mestinya calonnya bukan 2 jadi 3 atau 4. Iya, karena putusan MK itu sebetulnya membuka peluang Iya. tidak muncul calon tunggal. 6,5% kan Oke, gampang. lebih mudah ada pengaturan Iya. itu. Bisa dikatakan pilkada Banyumas sebetulnya ya kecelakaan munculnya kota kosong ini, Pak. Ini bukan harapan saya sama sekali. Oke. Nah itu. Terus faktanya kan sekarang pasangannya hanya tunggal ini Pak, calon tunggal. Ya. Persiapannya seperti apa nih kalau ada lawan, ada pasangan kan sebenarnya musuh terlihat. Ini menjadi Itu sebenarnya yang ngurusin tim. Kalau saya sudah jadi wayang ya, karena saya sekarang diatur jam sekian ke sini, jam sekian ke sini. Tapi bagi saya kota kosong juga bukan berarti saya menyepelekan. Ya. Memang ada kejadian yang di viral pernah di Makassar kota Iya, kosong hanya kalah. satu itu. Pernah hanya satu itu. Tapi di banyak wilayah lain kan kabupaten provinsi kan jarang yang kota kosong menang. Iya, menang.
Nah, dalam situasi politik yang gegap gempita seperti ini, ya di medsos juga banyak. Saya cuma menghimbau, menghimbau. Saya nggak bisa ngomong pilihlah saya, nggak bisa. Ya monggo dipertimbangkan secara bijak. Apakah mau milih yang ada gambarnya siapa sih itu ya? Ya, Pak Dewo Gunting Sate ini pemirsa. Atau kota kosong. Istilahnya kolom kosong. Kolom kalau kosong. di peraturan kolom kosong. Saya tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat, menyapa masyarakat. Kemudian banyak teman-teman yang pada datang ke sini, ya saya temui gitu. Saya jelaskan apa yang jadi keinginan saya ke depan gitu. Ya, oke ya. Pemirsa tadi sudah mendengar ya kalau cerita atau asal muasal Kota kosong. munculnya kota kosong, kalau ada sebutan ya, ada kekuatan yang mengatur ataupun keinginan intervensi dari paslon Pak Dewo ini tadi sampaikan tidak, karena Pak Dewo juga berkesempatan menceritakan tadi prosesnya. Nah, ini kita pengen tahu Pak Dewo, kalau bisa kepada pemirsa ini bayangan Pak Dewo ke depan. Sadewo menang, arep ngapa itu? Sadewo dan Lintarti. Ya, Sadewo dan Lintarti menang, arep ngapa ini Pak dengan Banyumas ini? Jadi ya kepala daerah, bukan hanya kepala daerah, dari tingkat desa lah, kepala desa, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Mereka maju pasti visi misinya yang jelas itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diampunya. Presiden kelasnya Indonesia. Saya Banyumas ya mahal Banyumas. Tapi itu dijabarkan dalam visi misi yang terinci gitu. Salah satunya itu saya kepengen meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan itu ada yang formal, non formal. Peningkatan kualitas bukan hanya fisik, tapi kesejahteraan dari guru-guru yang formal maupun non formal. Alhamdulillah di era Pak Husein dan saya jadi wakilnya Pak Husein, Banyumas itu diacungi jempol. P3K dalam satu periode angkatan usulan, satu-satunya yang bisa ngangkat 1967 hanya Kabupaten Banyumas. Itu hasil diskusi saya dengan Pak Husein. Ya. Kemudian ada kayak guru-guru ngaji yang kita support, ya. Kemudian pondok pesantren kita beri bantuan. Itu kan merupakan pendidikan baik formal maupun non formal kan harus kita kuatkan juga. Guru ngaji kan belum begitu diperhatikan ya. Nanti akan kita perhatikan. Kemudian saya angan-angan ya, tapi ini sudah saya susun dan saya yakin mampu saya rumuskan. Meningkatkan kesejahteraan ketua RT RW. Oh, ini para ketua RT, para ketua RW ini. Ini ada SSH ya dari Pak Bupati. SSH-nya itu dibatasi Rp100.000 untuk ketua RT. Mau saya tingkatkan jadi Rp250.000. Jadi per bulan bukan gaji ya, tapi uang operasional. SSH-nya Rp250.000. Nanti desa yang mampu itu akan dari dana desa. Nanti akan kita hitung apakah yang dana desanya tidak mampu mungkin bisa disubsidi dari APBD. RT dan RW. Terus yang lain-lainnya lagi, saya kepengin meneruskan program Pak Husein dan saya masalah puskesmas. Karena kepenginnya itu di 27 kecamatan ada puskesmas minimal 1, ada yang luas 2. Dan puskesmas itu 1 minimal harus ada rawat inap. Ada yang belum selesai, itu akan kita selesaikan. Kemudian pasar. Saya kepengen ke depan pasar-pasar tradisional itu menjadi pasar tradisional yang bersih. Nggak perlu seperti pasar mani, ya, tapi bisa juga yang sederhana tapi bersih, kan bisa dibikin seperti itu. Kemudian saya yang agak prihatin itu jalan, irigasi. Itu kan memang jalan itu ya. Kalau misalkan ada lubang di jalan musim hujan, kalau tidak segera ditambal, itu lubangnya cepat melebar. Sehingga saya akan, kemudian di PU akan ada aduan, bukan hanya lapak aduan Banyumas, tapi yang khusus aduan mengenai jalan dan irigasi, jalan jembatan irigasi. Ya. Jadi kemudian akan saya koneksikan, ya, dengan aplikasi tentunya ke handphone bupati, wakil bupati, sekda dan dinas-dinas terkait. Terbosan ya. Iya. Sehingga pada saat ada aduan di situ nanti akan berkedip di handphone saya. Gitu. Tangani secepatnya. Oh, luar biasa. Ada beberapa orang petugas yang khusus menangani itu. Ya.
Itu untuk jalan, irigasi. Dan lain-lain. Nah, menarik ini pemirsa, Pak Sadewo ini juga dikenal punya terobosan-terobosan. Ini yang disampaikan tadi menurut saya juga terobosan ini Pak Dewo. Bagaimana wajib itu. Pelayanan bisa cepat, penanganan juga cepat. Menurut saya menarik hal baru dan masyarakat tadi juga ngerasa senang. Iya. Kembali ke kesejahteraan ini Pak Dewo, kesejahteraan masyarakat ini kalau di catatan saya barangkali PR ke depan untuk Banyumas ada beberapa dan menjadi tantangannya Bupati ke depan Pak. Misal soal ruang fiskal di APBD Banyumas yang potensi pendapatan baru 10% dari proyeksi. Mungkin ini perlu digenjot ini Pak. Ya harus kita genjot. Bukan perlu, harus kita genjot. Habis yang kedua RTLH Pak. Angka RTLH Banyumas juga cukup tinggi nih, ada 76.000 Pak. Ya. Nah, ini RTLH cukup tinggi, pengangguran juga masih banyak. Nah, kurang lebih sih itu Pak. Kira-kira gimana? Gini, saya contohnya dari pertanian juga potensi. Oh iya, sektor pertanian dan peternakan. Saya punya cita-cita, ini yang tadi kan kaitannya dengan gula kristal ya, Silongok. Ini saya skopnya diperkecil dulu, nanti kan bukan hanya itu. Saya sudah diskusi dengan Unsud juga, bahwa Unsud itu bisa punya varietas padi yang bisa ditanam di daerah kering, ya. Kemudian di daerah genangan, itu nanti kita diskusikan kalau saya terpilih jadi jadi bupati. Amin. Saya nanti akan berangan-angan ya, untuk mengganti kelapa-kelapa yang disadap, diambil niranya menjadi kelapa genjah. Dananya tidak harus dari APBD. Saya minta bisa dari CSR. CSR-nya dari mana? Dari BUMN. Ya. Dari teman-teman saya pengusaha, baik yang di Purwokerto maupun di Jakarta. Karena saya holding ya, jadi saya kan banyak teman-teman di Jakarta. Dari Bank Jateng. Ya masa Bank Jateng nggak ngasih CSR orang duitnya, kita kan 4 triliun dari sana. Ya mesti dikasihkan dong, meskipun tidak mengendap selama 1 tahun, kan? 4 triliun mungkin masuk keluar, ya mengendap, dia menganggap average rata-rata 1 tahun lah, ya kan? Berarti Bank Jateng kan untungnya gede loh. Sekarang bunga bukan jasa gironya diberikan ke kita paling saat di bawah 2%, 2% katakanlah. Kemudian dijual 12%. Saya ngapal karena saya tukang utang bank. Saya itu tukang utang bank pengusaha. Dan saya bangga. Kalau bank yang utangi semakin gede berarti saya semakin dipercaya. Nama baiknya masih terjaga. Ini kan dijual 12%, belinya 2%, ada keuntungan 10% dong. Kalau mengendap, diasumsikan mengendap 1 triliun, Bank Jateng itu dapat keuntungan kotor 100 miliar. Masa nggak mau mengeluarkan CSR-nya lebih besar? Saya yakin mau. Ini cerita masalah itu ya. Ini saya jadi ketua Palang Merah Indonesia Banyumas itu juga nggak sengaja Mas. Jadi tiba-tiba aku jadi wakil bupati diparani pengurus PMI kecamatan. Ya mungkin ada Mas Tangguh, ada siapa pada datang ke ruangan saya ngobrol, saya di Purwokerto suruh jadi ketua PMI. Saya itu backgroundnya bukan orang kesehatan, itu dokter, aja aku lah. Saya menghindar. Terus karena memaksa gini saja dah. Ngono njaluk izin maring Dr. Budi. Nah, Dr. Budi kan ketua partai saya. Boleh enggak? Terus pada saat mereka sudah mau ke Dr. Budi, kan kok ke Ngulon ya, aku telepon Mas Budi. Mas nggih, nyung dijaluk jadi ketua PMI dan nyung ngerti kesehatan ora, ditolak baik gitu. Saya kan sudah sibuk capek ya. Nah, terus setelah 1 jam itu tiba-tiba Dr. Budi telepon, "Wis bola kok jadi ketua baik mata-mata." Gitu. Ya. Jadilah saya jadi ketua PMI. Ya. Setelah saya jadi ketua PMI, apa langkah pertama saya rapat dengan PMI? Pertanyaan saya cuma satu. Duit PMI yang tidak? 12,6 miliar. Duitnya di mana? Di Bank Jateng. Bank Jateng awe apa? Ortu awe. Wah, ki ngawur ya. Nah, terus saya telepon Mas Indra, Mas saya minta CSR-nya, ini kan untuk kemanusiaan, jadi bukan keuntungannya Bank Jateng dari 12 tahun. Saya minta CSR ambulan. Wah, itu harus ke mana? Ke provinsi. Surati aja, saya nyurati 3 bulan belum ada realisasi. Aku kalau Mas Tangguh, kalau Dokter Tangguh, golet bank sing punya program, BTN ada program, nyimpen duit 5,8 miliar selama 1 tahun loh masalah. Kan PMI duitnya 12,6, yang buat operasional kan paling 2,6, 10 kan mengendap. 5,8 miliar dapat Daihatsu Terano. Terios Daihatsu. Oli Daihatsu Terios. Dulu aku lho ya, PMI dapat Terios baru. Wes. Bang Jateng ora awe-awe. Tapi dah maning 4 miliar maning BRI oli ambulan. Akhirnya Bang Jateng ngasih NMAX saya.
Ya, maksudnya ini adalah bagaimana CSR bisa digunakan tadi untuk menopang kegiatan untuk kesejahteraan. Ya misalkan batinnya 1 miliar ya 10 miliar loh. Karena itu untuk masyarakat. Saya enggak lah, saya enggak. Siap. Betul Pak, memang butuh terobosan dan butuh inovasi ya Iya. Pak. Kalau tadi Iya. ruang fiskal kita kecil, Iya. bagaimana nanti ke depan untuk membangun, untuk Iya, pelayanan. betul. Terus gini Mas, kawasan industri yang sampai sekarang belum terrealisasi, itu akan kita genjot. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di periode kalau saya terpilih jadi bupati dan bupati. Itu akan menyerap tenaga besar, tenaga kerja yang besar. Iya. Meskipun industrinya bukan industri skala besar, tapi menengah ke bawah. Untuk menarik investor bagaimana? Aku kan uang swasta. Jadi kita harus proaktif. Misalkan bupati mengadakan gathering di Jakarta, mengundang investor-investor. Kayak saya bilang diaspora banyak orang yang punya darah Purwokerto, darah Banyumas sukses di sana. Dan saya kerjanya sering kongko-kongko sebelum saya jadi wakil dengan teman-teman pengusaha yang punya darah Banyumas. Mereka senang kalau saya, ayo tongkrongan, misalnya di kafe, tapi saya bawanya mendoan. Mereka senang banget. Itu ditarik untuk investasi di Banyumas. Nah, terakhir saya ketemu dengan Pak Budi Setiadi, mantan Dirjen Hubungan Darat. Saya ditemukan dengan Pak Budiono, salah satu direksi Alfamart. Ya. Ternyata beliau Budiono ya, kalau tidak salah namanya. Ternyata beliau itu yang menginisiasi Kota Lama Semarang. Dia ngomong, Mas Dewo, kalau Mas Dewo jadi bupati nantinya, saya mau bantu Banyumas Kota Lama. Jadi mencarikan investor, kemudian membuatkan desain supaya menjadi seperti Semarang Kota Lama. Karena cita-cita saya Banyumas Kota Lama itu jadi sentra wisata budaya. Iya. Tentunya banyak hal ini ya Pak. Banyak. Dewo yang Kalau diceritakan orang Rampung Teluk Iya, ini nggak terasa sudah 1 jam pemirsa. Sesuai tagline Satelit TV ini 1 jam mengenal Pak Sadewo lebih dekat. Gimana pemirsa, ini tentu sudah tambah kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Tadi kami pengen mengajak pemirsa yang di rumah channel YouTube ini kenal Pak Sadewo. Jadi harapannya nanti sudah paham rekam jejak beliau, visi misi atau gambaran sedikit ya. Kalau visi misi kan tadi masih disusun. Di penghujung sesi ini Pak Dewo ini kami beri kesempatan Pak Dewo untuk closing statement ini kepada para pemirsa Satelit TV. Selain di TV juga bisa nonton di YouTube ini Pak Dewo. Jadi mereka ini cukup banyak pemirsa. Silakan Pak Dewo. Buat warga Banyumas, ini kan sebentar lagi tanggal 27 November tahun 2024 ada coblosan Gubernur dan Bupati. Pilih yang memang betul-betul pas jenengan, pas nggo Banyumas gitu ya. Jadi kalau misalkan memilih kota kosong berarti tidak ada pejabat yang definitif. Karena PJ Bupati itu kan 1 tahun dievaluasi, ya ada nggak apa-apa, saya cerita sedikit, kewenangan itu juga tidak seperti terbatas. Misalnya mau mengurus perizinan, ada yang diperbolehkan PJ memutuskan, ada yang harus diputuskan. Kalau PJ memutuskan harus persetujuan gubernur, ada yang harus persetujuan Mendagri melalui gubernur, ada yang tidak boleh sama sekali. Ya mudah-mudahan nanti apabila terpilih definitif Bupati Banyumas ke depan semakin baik. Ya. Jangan, menurut saya nggak usah terlalu dihiraukan lah kampanye-kampanye yang tidak mendidik, itu saja. Ya, teman-teman. Ya. Siap, terima kasih Pak Dewo. Pemirsa, demikianlah perbincangan sekitar 60 menit dengan calon Bupati Banyumas Pak Sadewo. Tentu sudah kenal, sudah Bapak Ibu simak nih dari awal. Jangan lupa untuk datang ke TPS tempat pemungutan suara tanggal 27 November mendatang. Sudah kenal, sudah dengan pahami sosoknya beliau. Ini nanti jenengan yang memutuskan di bilik suara. Tentu kita ingin punya pemimpin, karena memilih pemimpin ini wajib hukumnya. Kita harus punya pemimpin, itu bagaimana kalau daerah tidak punya pemimpin. Kira-kira itu pemirsa obrolan perbincangan dengan Bapak Sadewo. Kita bertemu di lain waktu nih Pak Dewo. Semoga
bisa ketemu lagi nih dengan Oh, pemirsa bisa. satelit cerita-cerita yang lain karena Iya, belum santai selesai nih. banget, iya. Belum selesai Saya penyimpangan. itu insya Allah dulu jadi bakul material ya kayak gini, jadi pengusaha lumayan kayak gini, jadi pengusaha di Jakarta ya pulang kayak gini, wakil bupati, jadi bupati juga tetap kayak gitu. Ah. Anu aslinya orang nah. Begitu pemirsa, saya Hanan Wiyoko dan Bapak Satyo. Benar. Mohon izin pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.